Mengapa Ustadz saat tahiyat dalam sholat hanya disebut Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim saja? Kenapa waktu tahiyat itu cuma Nabi Muhammad? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kenapa tak Nabi yang lain? Kalau sebutkan Nabi lain kepanjangan. Kama sallaita ala Adam, ala Idris, ala Nuh, ala Yusuf, ala Sulaiman, ala Daud, ala Ilyas, ala Ilyasa, ala Zulkifli, ala Ayyub. Ustaz jawabannya yang serius lah Pak Ustaz. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Imran. Imran punya anak namanya Musa. Musa punya saudara namanya Harun. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara Bunyamin, 11 saudara. Salah satu saudara ini punya keturunan, itulah sampai ke bawah namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah, lahir perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Ibrahim punya anak dari istrinya Hajar namanya Ismail. Ismail turun ke bawah, nama cucu cicitnya Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Maka 3 nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad bertemu pada titik terdekat, nama titiknya Ibrahim. Jelas? Adam kan ketemu jauh di atas. Dia bertemu cari titik yang terdekat antara Musa dengan Isa dengan Muhammad SAW. Titik yang terdekat ke atas ada pada Ibrahim. Maka Ibrahim disebut dengan Abu Syariah, bapaknya syariat. Syariat Yahudi sebelum diselewengkan, syariat Nasrani sebelum dibengkokkan, diluruskan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maka yang disebut adalah datuk yang pertama ketemu di atas. Kama sallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim. Jelas? Saya hamba Allah. Alhamdulillah. Banyak sekarang hamba jabatan. Banyak sekarang hamba seragam. Banyak sekarang hamba atasan. Banyak sekarang hamba dunia. Untung tak datang surat. Mohon maaf Ustaz, saya hamba setan. Menyembah jin, menyembah setan. Kita sedang sholat berjamaah di masjid. Waktu bersamaan di musola sebelah juga sholat berjamaah. Tapi suara mikrofon toanya besar sekali, hingga bacaan kita jadi terganggu. Bukankah makai toa tersebut untuk azan iqamat terakhir saja? Bagaimana sebaiknya Pak Ustaz? Sedangkan dibuat kuat pun masih belum datang juga jamaah. Apalagi lah tak dibuat sama sekali. Jadi tentang masalah suara itu zaman sekarang gunanya untuk syiar bahwa masih ada orang Islam, bahwa masih ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Assalatu wassalamu alaik. Saya tengok tadi jam setengah 12. Zuhur jam 12.30. Sejam sebelum azan Jumat di Panipahan sudah terdengar suara tarhib, suara azan, suara khutbah, suara imam. Ini gunanya untuk syiar. Adapun orang yang terganggu, tidak ada yang terganggu dengan bacaan Quran. Tak ada orang terganggu dengan bacaan zikir. Yang terganggu dengan bacaan Quran itu berarti aku tak ada nyebut. Yang terganggu dengan bacaan zikir berarti aku tak ada nyebut.
Saya sampai sekarang, sampai malam tadi, tidak boleh berhenti suara mengaji di kamar. Beli speaker, masukkan flash disk, ngaji tiap hari. Tak boleh berhenti, tak boleh stop. Untuk menjaga anak kecil di rumah, ngaji terus. Jangan sampai siap bapak ibu di rumahnya suara ngaji terus. Oh, tak siap nih. Siap di rumahnya suara ngaji terus. Jangan lagi nanti saya pulang, saya lewat. Jangan. CD lagu campakkan ke laut biar dimakan ikan paus. Jangan dicampakkan jadi sampah, dibakar. Islam ini agama yang bersih. Plastik-plastik itu kalau kita campakkan ke laut, itu 100 tahun tak akan hancur. Ambil plastik-plastik itu semua, kumpulkan, bawa ke darat, bakar. Itu kura-kura yang ada di laut, penyu, dia kalau menengok plastik, menetes air liur dia, disangkanya itu ubur-ubur. Begitu ditelannya, rupanya plastik. Itu juga makhluk Allah. Jangan buang plastik ke laut. Plastik mesti kita bakar di darat. Ada sekarang yang bisa merubah plastik jadi batu bata, bagus. Tapi kalau belum bisa, jangan buang sampah ke laut. Walaupun laut luas, tapi ada makhluk Allah yang teraniaya, terzolimi. Ajaran agama Islam, at-tahuru syatrul iman, suci kebersihan itu sebagian dari iman.